Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Manusa Putra. Saya dari kelas TI 23I dengan NIM 24416226201338. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses machining poros shaft. Pembahasannya itu yang pertama ada pengenalan produk, yang kedua ada persiapan material, yang ketiga ada machining, yang keempat ada quality control, yang kelima ada finishing proses. Sekarang lanjut aja ke materinya. Yang pertama itu pengenalan produk. Definisi poros. Poros adalah komponen mesin yang berbentuk silinder yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dan torsi, menahan beban radial dan aksial sebagai sumbu putar untuk komponen lain, roda gigi, pulai, bearing. Selanjutnya itu spesifikasi contoh poros dengan diameter 25 mm, panjang 200 mm, materialnya itu S45C carbon steel. Toleransinya itu H6 presisi tinggi, surface roughness-nya itu RA 1,6 mikron. Selanjutnya ada persiapan material, pemilihan bahan baku. Material S45C 0,45% carbon steel. Bentuk awalnya itu round bar diameter dengan diameter 28 mm, lebih besar 3 mm untuk allowance. Panjangnya itu 210 mm, lebih panjang 10 mm untuk facing. Selanjutnya itu properties material S45C, tensile strength-nya itu 600 sampai 700 MPa, hardness-nya itu 170 sampai 220 Hb, machinability-nya itu baik. Selanjutnya itu tahap yang ketiga itu tahap machiningnya. Persiapan mesin LED-nya itu mesin stud, mesin konvensional LED atau CNC LED. Caknya itu 3 jauh cak untuk centering, tailstocknya itu untuk support panjang, cutting toolsnya itu HSS atau charbit insert. Untuk langkah-langkah prosesnya itu yang pertama, centering dan facing. Pasang material di cak dengan projection 50 mm, gunakan central drill untuk membuat center hole, facing ujung material hingga rata dan square, parameter speed 800 rpm, feed 0,1 mm ref. Langkah keduanya itu rock turning, pembubutan kasar, pasang tailstock untuk support, rock turning diameter 28 mm sampai 25 mm, 25,5 mm. Depth of cut-nya itu 1,25 mm dengan parameter speed-nya itu 600 rpm, feed-nya 0,3 mm per ref, cutting tool-nya itu Charbit Insert CNMG. Langkah ketiganya itu semi finishing turning dengan diameter 25,5 mm ke 25,1 mm. Depth of cut-nya itu 0,2 mm, parameternya itu speed 800 rpm, feed-nya 0,15 mm per ref, coolant-nya itu cutting fluid. Langkah keempat itu finish turning, diameternya 25,1 mm ke 25,0 mm final dimension. Depth of cut-nya itu 0,05 mm, parameternya speed 1000 rpm, feed-nya 0,08 mm per ref, sharp cutting tool untuk surface finish. Langkah kelima, balik material. Flip material, jepit ujung yang sudah dikerjakan, ulangi proses facing dan turning untuk ujung lainnya, pastikan total length sama dengan 200 mm. Yang keempat itu ada quality control, pengukuran dimensi, diameternya gunakan micrometer, toleransi dengan toleransi 25,0 kurang lebih 0,013 mm Hanum. Lengthnya itu gunakan caliper toleransi 200 kurang lebih 0,013
1 mm. Roughness-nya cek dengan dial indikator. Surface roughness-nya itu RA 1,6 mikron menggunakan surface roughness. Tester BH, pemeriksaan visual tidak ada Chattermark, surface finish halus dan mengkilap, tidak ada crack atau defect. Yang kelima itu finishing proses. Deburring, yang pertama itu ada deburring, hilangkan bur di ujung-ujung poros, gunakan file atau chamfer tool. Buat chamfer 0,5 dikali 45 derajat di kedua ujung. Yang kedua itu cleaning, bersihkan dari cutting fluid dan chip. Gunakan compressed air dan cleaning solvent. Yang ketiga itu protection, aplikasi rust, preventive oil, wrapping untuk penyimpanan. Selanjutnya itu yang keenam ada troubleshootingnya. Yang biasa terjadi itu masalah charter, penyebabnya tool terlalu panjang dan speednya terlalu tinggi. Solusi yang digunakan itu kurangi overhang tool, turunkan speed. Yang kedua itu masalahnya poor surface finish, penyebabnya itu tool tumpul, fit terlalu kasar. Dengan solusinya ganti tool, kurangi fit rate. Yang ketiga itu ada dimensional error. Penyebabnya itu deflect workpiece, thermal expansion. Solusinya itu yang biasa dilakukan gunakan tile stop, support, aplikasi coolant. Selanjutnya, yang ketujuh itu aplikasi poros. Poros yang telah selesai dapat digunakan untuk motor shaft, transmission shaft, conveyor roller, machining spindle, pump shaft. Yang ke-8 itu untuk estimasi waktu proses machiningnya. Yang pertama ada stop dengan waktu 15 menit, kurang lebih. Yang kedua ada rough machining, kurang lebih 20 menit pengerjaannya. Untuk finishing machining, kurang lebih 25 menit untuk waktu pengerjaannya. Dan selanjutnya itu quality control dengan waktu 10 menit kurang lebih dengan waktu pengerjaannya. Totalnya itu kurang lebih 70 menit untuk satu poros. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan pembacaan atau dari kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.